siang kan ya? Siang. Selamat siang Mbak. Siang. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri aku. Nama aku Wulan. Mbak boleh panggil aku Mbak Wulan. Boleh perkenalkan diri Mbak? Oke, nama aku Poppy, Mbak. Oke, Mbak Poppy. Mbak Poppy sekarang kesibukannya apa ya? Kalau kesibukan sih aku sekarang kuliah sama bantu-bantu mama karena mama ada bimbel kan. Kalau misalnya aku libur, paling aku bantu-bantu ngajar juga, kayak gitu aja sih paling kesibukannya. Jadi kuliah sama ngajar bimbel ya Iya. Mbak? Oke. Mbak bagaimana kabarnya hari ini? Cukup baik sih ya Mbak. Kadang suka masih kepikiran yang ada hal yang pengen aku ceritain sih Mbak sekarang. Oke, jadi Mbak datang ke sini karena ada hal yang pengen Mbak ceritain Iya, ke benar. saya. Oke Mbak, jadi aku pertegas dulu ya Mbak. Hal yang Mbak ceritain nantinya aku bakalan keep buat diri aku bakalan jaga semua kerahasiaan cerita Mbak, identitas orang yang Mbak ceritain, termasuk identitas Mbak sendiri. Jadi Mbak gak usah khawatir tentang kerahasiaan cerita Mbak. Iya, sebenarnya aku udah tahu karena emang ini pasti bakal aman, makanya aku lebih milih buat cerita ke Mbak ya. Karena kalau misalkan ke yang lain pun takut ya Mbak, ceritanya jadi kesebar atau bahkan dibuat-buat gitu. Jadi emang saya udah percayain ini semua buat ceritain ke Mbak, ke ahlinya langsung. Oke Mbak, terima kasih Mbak atas kepercayaannya. Aku udah boleh cerita? Ya Mbak, silakan. Oke, jadi ini aku mau ceritain tentang sebenarnya karena stres aja kayak pasca papaku meninggal. Jadi jangan nangis Mbak. iya, Yang kuat ya Mbak. iya kan belum cerita. Iya, gimana Mbak tadi Mbak merasa stres pasca papa Mbak meninggal? Iya, papaku kan meninggal udah mau 4 tahun yang lalu ya. Udah nggak ada tuh 4 tahun yang lalu, berarti pas aku kelas 2 SMA. Tapi aku tuh udah mulai ngerasain kayak ya jadi kurang sosok papa tuh udah lumayan lama karena papa kan sakit ya, punya sakit ya, asma akut gitu kan. Jadinya semenjak pensiun tuh udah bener-bener full di rumah dan itu udah langsung drop, jatuh sakit gitu kan. Sebenarnya dari situ tuh ya keadaan keluarga tuh ya masih baik-baik aja kan, kayak ya masih kayak biasanya aja gitu, nggak kekurangan apapun, ya tercukupi lah gitu kan, masih kayak biasanya. Nah kayak misalnya dulu pas sebelum papa meninggal kayak uang jajan atau apapun itu aku nggak pernah mikirin gitu loh. Jadi kayak masih mikir, oh ya udah kalau misalkan sekarang nih uang jajan habis pasti besok dikasih lah gitu. Maksudnya nggak yang dijatahin per bulan segini, pokoknya tuh kalau masalah keuangan aman lah, aman banget pas masih ada papa. Tapi pas papa bener-bener udah nggak ada nih, itu udah bener-bener berasa banget ya, kayak uang jajan jadinya bukan dibatasin sih, tetap dikasih, tapi kan jadinya aku yang sadar diri aja gitu, kayak oh iya udah gak ada apa-apa nih, jadinya kalau mau jajan harus mikir ini mah mendingan uangnya buat ini yang lebih penting gitu daripada aku beli ini itu kan. Kalau dulu pas masih ada papa kayak hampir setiap hari ya aku GoFood, pasti nggak mungkin nggak ada aja yang pengen dibeli gitu kan, entah itu GoFood atau Shopee atau belanja ke mall atau kemana gitu kan, udah pasti ada aja. Karena emang akunya juga yang suka belanja, jadinya kalau misalnya ada yang nggak dibeli sehari pun itu kayak ngerasa ada yang kurang aja gitu Mbak. Kayak entah misalnya kalau jajan ke Alfa atau kemana, yang penting harus ada yang aku pegang. Kalau dulu tuh aku kayak gitu Mbak. Tapi semenjak yang papa aku meninggal itu, jadinya aku kayak aduh jangan deh, ini uangnya kan bisa buat yang lebih penting kayak gitu. Itu tuh mungkin bagi orang tuh itu hal biasa gitu kan, kayak apaan sih kayak gitu doang. Tapi kalau menurut aku tuh kok kayaknya susah banget ya buat ngurangin, kayak harus jangan beli ini, jangan beli itu tuh susah banget. Walaupun orang bilang ya lu pasti bisa lah, lu tuh harusnya ngerti kondisi ekonomi ini udah beda kayak gitu kan. Itu tuh yang buat salah satu jadi tekanan buat aku, kayak yang harusnya aku kayak dulu bisa beli ini itu sekarang jadi kayak jangan deh kayak gitu. Dan juga karena aku tuh mikirin juga kayak kakak-kakak aku dulu kan kuliah ya, jadi uangnya tuh ya buat kakak-kakak aku dulu gitu kan. Kalau aku dulu
pas papa meninggal masih SMA, jadi Iya. uangnya tuh masih ya dikeluarinnya tuh nggak banyak kan. Kalau kuliah tuh butuh biaya ekstra ya. Ya udahnya buat kakak-kakak aku, tapi satu sisi masih suka buat kayak nggak bisa nahan, kayak tetap pengen beli ini kayak gitu. Tapi untungnya juga tuh aku punya mama yang emang sifatnya sama kayak papa, aku mau apapun udah pasti dikasih. Dan alhamdulillah juga punya kakak yang sifatnya sama, kayak mau apa ya beli aja gitu. Tapi satu sisi aku tuh udah nyadar kayak nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gitu, emang bakal diturutin tapi kan nggak melulu harus diikutin egonya. Itu tuh kadang aku ngerasa kayak sedih, kok beda banget ya sekarang, kok udah nggak bisa ya kayak dulu. Itu tuh yang bikin aku stres, lebih ke masalah keuangan tuh aku udah stres banget. Kalau dulu misalnya, kalau dulu tuh aku seneng banget mbak main, seneng banget gitu kan, kayak pulang sekolah tuh udah pasti main, kayak mikir ya udah main barang besok juga bakal dikasih lagi. Jadi nggak bener-bener kalau masalah uang tuh nggak bakal pusing gitu. Bahkan aku mungkin maaf ya mbak sampai dibilang kayak tolol banget ya, baru nyadar tuh sekarang kenapa aku bisa bilang aku tolol. Aku tuh dimanfaatin sama teman-teman aku, dimanfaatinnya kayak misalnya aku tuh gampang banget orang misalnya jual cerita sedih ya Allah kasihan banget gitu. Kayak aku dulu adalah namanya, aku sebut aja ya Mbak Arya, dia kasihan banget lah hidupnya ya. Jadi kayak kalau apa-apa dia suka datang ke aku nge-WA minta pulsa, aku udah langsung kasih. Aku nggak tahu ya, karena aku dulu isi pulsa ya paling 100.000 lah ya, aku juga isiin yang sama lah 100.000. Terus habis itu dia kan di rumahnya nggak pakai wifi ya, jadinya udah isi kuota terus. Terus habis itu dia bilang katanya kalau mau PKL itu harus ngejualin susu kedelai. Tahu lah, mungkin aku bodoh banget apa gimana, karena dulu aku emang sekolahnya SMA kan bukan SMK. Nah katanya syaratnya kayak gitu. Terus dia dibilang gini, harus ngejualin 2 box harganya 300.000. Aku bilang aja lu datang aja ke rumah, gue beliin itu apa susu kedelai lu 300. Terus aku mikirnya tuh baru sekarang, susu apaan kedelai 300 gitu kan. Terus habis itu ya udah, sekarang dia udah jadi polisi lah, aku nggak mungkin ya aku minta, woi ge, kan dia dipanggil atau ge, woi ge duit gue 300 mana, kan nggak mungkin kayak gitu mbak. Dia maksudnya sedihnya di situ, giliran dulu orang susah kayak kita ngebantu, tapi giliran kita kayak lagi butuh orang udah pada ngilang kayak gitu. Terus ditambah lagi kalau misalnya jalan-jalan atau apa, misalnya dulu aku kan nggak tahu ya mbak, warpat tuh makanannya tuh buset gila-gila ya mbak ya. Indomie aja berapa gitu kan, itu tuh habis sudah sampai itu main bareng-bareng 7 atau 8 orang gitu, dan itu semuanya aku yang bayar. Pas udah kelar makan nih, mereka padahal cowok semua, gak ada yang ngeluarin dompet ya. Aku juga nggak mikir gimana karena dulu mantan aku juga mau kondo mbak tau mau kondo nggak? Iya mbak. Iya, kere gitu mbak ya. Jadi aku terus yang ngeluarin uang mbak, kayak anjir lah, dapet temen yang mau kondo semua. Kan aku kayak, kok lu nggak ada yang ngeluarin duit sih? Ya udah aku yang bayar gitu. Ya udah nggak mikir gimana karena ya udah pasti besoknya dikasih uang lagi kayak gitu. Dan emang tololnya mbak, aduh ini tolol banget sih. Aku juga kayak kenapa gue harus kayak gitu. Aku bilang apa, kalau ke warpat bawa uang 700 cukup gak? Ngapain aku bilang gitu ya mbak? Ya pasti mereka bakal cukup banget. Ya cukup banget lah, cukupnya buat mereka bukan buat aku. Ya astagfirullahaladzim mbak, sedih banget kalau dibilangin juga mbak. Jadi kayak kenapa ya pas ada bapak gue pada kayak gitu, gila bapak gue nggak ada, emang pada datang sih mbak. Tapi kan udah datangnya berarti terakhir pas papa aku meninggal doang mbak. Pas papaku udah meninggalnya lama nggak ada yang datang. Ya emang nggak ada yang datang karena cowok semua mbak. Ntar aku diomelin pacar aku. Aku sekarang udah punya pacar aku sekarang kaya mbak, aku seneng. Aku dibeliin apaan aja yang aku mau, aku seneng banget tuh kayak papa aku. Jadi aku kayak nganggep dia papa aku bukan pacar aku. Sebenarnya stresnya itu mbak, kayak aku tetap pengen punya papa gitu mbak. Kayak jadinya misalnya nggak stres kalau misalnya ada bayaran kuliah. Kadang mamaku suka bawel, ini gimana nih bayarnya, nggak tahu mah kayak gitu, apa aku cuti aja gitu. Jangan cuti, lanjutin kuliahnya. Terus gimana gitu, udah pasti bakal kebayar. Iya bener bakal kebayar, tapi mamaku bawel banget kan. Jadinya jangan ngeluh ke aku gitu, ngeluh ke Pascal atau ke Kasil, jangan ngeluh ke aku gitu ya. Jadinya kan itu ngebebanin ke aku ya mbak, stres aku.
capek banget kayak gitu mbak gitu. Karena selain Mbak kan cerita panjang lebar Iya, tentang Mbak. Mbak stres karena keuangan, Iya. banyak hal-hal yang Mbak batasin karena keuangan Mbak udah nggak kayak dulu lagi. Nah, selain dari segi keuangan Mbak nih yang Mbak batasin, apalagi sih yang Mbak batasin itu semenjak papa Mbak meninggal? Apa ya, kayaknya keuangan aja. Kalau masalah main dulu papa aku posesif sih ya mbak, nggak posesif banget tapi kalau aku belum pulang pasti di WA mulu. Kalau sekarang kalau mama aku nggak pernah nge WA kayak dede di mana gitu. Kalau papa aku ya jam 6 udah di WA, jam 7 di WA, jam 8 di WA lagi kayak dede di mana. Dede nggak kasihan sama papa sendiri nggak ada yang temenin nonton kan, jadi balik pulang gitu ya mbak. Kalau sekarang kan udah mama saya nggak WA saya gitu, udah emang tuh anak udah pulang ya kayak gitu doang. Oh udah pulang tuh, dia cuma ditanya dede emang pulangnya jam berapa, jam 10. Oh ya udah kayak gitu doang. Kayak biasa diposesifin, tiba-tiba dianya begitu cuek kayak nggak peduli. Anaknya malah nggak pulang kayak bodo amat kali ya, cuma bawel aja kadang tiba-tiba gitu. Jadi posesifnya kadang-kadang nggak kayak papa saya yang posesifnya bener-bener apa ya kayak gitu Yang terus. sampai yang Iya. sampai ditanya kapan pulang. Iya benar-benar ya, karena saya paling dekat kan sama papa saya gitu mbak. Jadi apapun yang saya mau dikasih, jadinya benar-benar kehilangan banget. Kayak waktu papa saya meninggal aja saya yang paling drama mbak, kayak apa kayak gitu. Terus sampai disabar-sabarin sama guru ngaji saya ya, dibacain doa pas gini-gini. Kenapa harus dibacain doa ya, emang papa saya meninggal kayak Umi kalau bapaknya meninggal gitu nggak be gitu kan, nggak mungkin saya kayak gitu. Kalau saya papa saya lagi meninggal wajar nggak saya bilang papa gitu, menurut mbak wajar nggak? Wajar. Iya Karena maksudnya rasa kehilangan. iya aja. papa ya teriak kayak gitu doang. Saya bukan kesurupan Umi gitu, tapi si Uminya itu yang sampai bacain kayak pegang-pegang dada saya, buat apa Mi gitu. Orang namanya orang meninggal, bapaknya meninggal digituin ya, kan nggak mungkin saya bilang Umi kalau bapaknya meninggal gitu nggak Mi. Nah, guru ngaji saya ya udahlah saya nurut aja gitu. Si Umi mah papa saya tuh baik banget tau mbak. Udah mbak kalau temenan sama saya dulu enak lah hidup mbak, teman-teman saya aja pada seneng mbak. Ya, jadi ada satu perhatian yang hilang gitu ya. Benar, yang Mbak. Dari karena papa Hilang Mbak banget. Tapi saya bahagia mbak punya pacar sekarang kayak gitu, baik kayak gitu mbak. Kalau dulu mbak dulu ya Allah mbak, udah papa saya sakit-sakitan, saya bolak-balik RS, punya mantan bejat banget ya Allah. Mbak tahu nggak mbak kan kayak saya kan cemburuan banget ya mbak sama artis saya juga, saya cemburuan. Jadi bisa-bisanya mbak saya lagi di UGD, mbak tahu Twice, mbak tahu Nayon. Ya. Dia lagi telepon sama saya, Nayon cantik banget, ada gilanya dia mbak di UGD jam 3 pagi. Saya lagi nangis-nangis, papa saya koma, dia bilang Nayon cantik banget. Emang anjing tuh, maaf ya mbak, saya kesel banget. Ya apa Mbak? Makanya saya waktu itu benci banget tuh mbak sama Korea tuh sampai sekarang. Untung alhamdulillah pacar saya yang sekarang ini benci banget juga sama Korea, karena dulu mantannya tuh fanatik Korea alay-alay gitu, yang sampai datang ke konser, yang joget-joget gitu, itu alay banget kan. Menurut mbak gimana? Alay kan mbak? Iya, makanya saya geli banget tuh. Maaf ya kalau saya mau yakin karena saya benci gitu. Iya nggak apa-apa Mbak. Iya, Keluarin aja Mbak. Nggak apa-apa. iya, itu saya sedih sih mbak. Maaf ya mbak, ceritanya jadi banyak, awalnya ke papa jadi ke mantan saya ya gitu. Tapi intinya ke papa saya sih, saya stres kayak gitu. Oke. Untuk sekarang nih Mbak, perasaan Mbak bagaimana? Apakah Mbak masih merasa stres atau udah mulai berkurang stresnya? Kalau stres sih pasti masih ya mbak. Kalau lagi mulai ada yang kumat-kumat bahas keuangan aja, tapi kalau nggak ada yang bahas sih saya nggak kepikiran ya mbak. Kayak misalnya kalau mama saya mulai kayak ngeluh-ngeluh, duh gimana nih gitu, aduh nggak tahu mah ya kayak gitu aja paling. Tapi kayak kalau depan mama saya kayak nunjukinnya pura-pura biasa aja, padahal kalau misalkan saya udah di kamar saya suka nangis kayak duh gimana sih gitu. Kayak harusnya gimana, kalau cuti gimana, kalau cuti harus bayar double semester sama aja bohong. Tapi kalau di cuti juga ntar malah nunda lulus. Kan saya pengen lulus cepet kerja bantu mama udah gitu mbak. Saya tuh kayak aduh saya sedih banget, kadang suka mikir kan, oh dulu nih ya mbak, dulu kan pas saya lagi kelulusan SMP tuh posisinya papa saya lagi dirawat, jadi saya
tuh ke wisudanya sendirian mbak, ya sedih banget tuh. Terus saya kan ke SMA nggak ada kelulusan ya karena covid. Jadi kan ntar kalau kelulusan lagi pas kuliah saya bilang pokoknya mama saya harus masih hidup gitu, lulus harus masih hidup. Saya nggak mau kan wisuda masa sendirian lagi, tuh sedih banget mbak. Jadi gitu aja. Ya terus yang Mbak kan tadi sempet bilang kalau sampai sekarang Mbak masih ngerasa stres. Nah, gimana sih cara Mbak untuk menangani stres tersebut? Belanja mbak. Belanja. Iya, saya bilang ke pacar saya mau beli ini, terus kata dia beli aja gitu. Itu belanja sih mbak yang bikin saya nggak stres lagi. Tapi abis itu saya stres lagi, jadi udah belanja lagi mbak. Jadi cara penanganan stresnya belanja ya, happy-happy. Iya, soalnya kalau main saya capek mbak. Saya pengen main tapi saya males main. Saya pengen keluar tapi saya males main. Saya pengen main tapi saya males keluar, maksud saya itu. Iya, karena mungkin bisa menguras energi Mbak gitu ya. Iya. Nah, Mbak kan sempat bilang juga kalau Mbak tuh lebih dekat sama papa Mbak ya. Nah, untuk kedekatan papa sama kakak-kakak Mbak tuh gimana ya Pak? Dekat, tapi lebih deketan saya. Kok saya deketnya banget, saya pakai banget. Saya dulu setiap hari jajan ke Alfa berdua, jalan sama papa kan Alfa kan deket ya, depan gang, jadi jalan kaki aja. Saya nggak belanja di warung mbak, di Alfa. Iya maaf kalau sombong, jadi saya belanja di Alfa. Terus dulu kan bapak belinya roti terus ya, roti apa tuh, cheesecake gitu kan, lembut kan dulu bapak buat minum obat. Terus habis itu pas papa saya meninggal, mbak kasirnya ini nanya, oh udah nggak beli roti lagi? Saya sendiri tuh nanya, saya bilang papa saya meninggal. Udah itu paling sedih-sedihnya yang biasa dilakuin bareng-bareng, dilakuin itu terus setiap hari, tiba-tiba nggak dilakuin lagi, apa ingat sedih kan mbak. Ya sampai mbak kasihnya tadi bilang itu karena rutinitas Mbak sama ayah Mbak tuh hampir setiap hari ya, sama papa Mbak tuh hampir setiap hari sama seperti itu, lebih sering bareng-bareng sampai orang luar pun yang melihat Mbak tuh sampai ngerasa gitu loh. Iya, benar-benar kayak gitu mbak. Sedihnya paling kayak biasa kalau belanja lebih seringnya jalannya berdua gitu. Sekarang ya udah kebanyakan udah saya sendiri atau enggak sama kakak saya, karena kan mama saya bukan tipe yang suka jalan-jalan ya. Emang nenek-nenek tuh gak suka jalan-jalan, faktor U mungkin ya. Kalau dulu suka sih jalan-jalan, sekarang nggak terlalu suka karena faktor U. Oke, tapi hubungan antara Mbak sama mama Mbak setelah papa Mbak meninggal kan, Mbak kan sempat bilang tadi kalau kedekatan Mbak sama papa Mbak tuh banget. Nah, untuk sekarang pasca papa Mbak meninggal, gimana hubungan Mbak sama mama Mbak? Awal-awal banget nih ya, pas awal-awal karena dulu saya mintanya apa-apa ke papa saya kan ya, saya mintanya kan ke mama saya nih. Misalnya saya minta, dulu kan kalau saya dulu kayaknya hampir tiap hari ada kali beli cat time mulu. Terus saya ada pengen GoFood cat time, dulu bilangnya gimana ya, orang dulu biasa diem-diem karena GoFood tiap hari, kayak pasti dia berkicau jajan mulu gitu. Jadi kita suka kong kali kong, dek kalau mama tidur kita pesen ini yuk, kayak gitu. Sekarang aduh pengen banget nih, mana bilangnya harusnya sekarang ke mama ya, akhirnya mah mau ini mau chatting. Tuh awalnya kayak canggung gitu mbak, tapi lama-lama ya udah sekarang jadi ngelunjak, mah mau ini mau itu mau ini mau itu gitu. Yaudah, tapi dibolehin sih mbak, walaupun saya awalnya takut ini bakal ngamuk gak nih ya, bakal ngereok gak nih ya. Ternyata enggak mbak, udah tetap dikasih. Enaknya jadi anak bontot gitu mbak. Jadi memang karena sejak awal kan lebih dekatnya sama papa ya Mbak. Iya jadi, mbak. Ada rasa canggung ketika Mbak mau minta sesuatu ke mama Mbak. Iya benar, canggung lah mbak, karena dulu apa-apa saya minta ke papa saya, sekarang minta ke mama saya. Kalau awal canggung, tapi kalau sekarang udah nggak canggung lagi. Ya, nah untuk hubungan antara kakak Mbak dan mama Mbak, Deket aja sih, saya tetap sayang, emang paling deket mbak, karena emang hari-hari saya kayaknya nggak bisa kayak kalau hidup gak ada orang. Maksudnya gimana ya mbak, ya jadinya ketergantungan. Emang nggak boleh sih mbak, tapi kayaknya nggak bisa gitu mbak. Kayak misalnya kemarin saya ke Margo sendiri kan, beli kado buat sepupu saya disamperin mas jenius mbak,
ya Allah, saya orangnya tuh gimana ya mbak, mau nolak tuh takut banget. Waktu itu kayak gak enakan ya, aduh nolaknya gimana, jadi saya lari cepet aja sambil senyum, saya pengen nangis kayak nolaknya gimana. Tapi pas saya di TLG tuh mbak, saya lagi sendiri kan, duduk capek banget pesen minum, ada mbak-mbak nyamperin bilangnya donasi tote bag harganya 100.000, uang saya sih selembaran mbak. Ya saya mau nolak gimana, saya udah bolehin dia duduk, emang harga tote bagnya berapa, 100.000. Ya udah boleh, saya bilang gitu. Ya udah deh, saya beli tote bagnya. Tapi habis itu saya nyesel, kenapa gue nggak bilang enggak mbak, maaf ya mbak, tapi saya bilang ya boleh, paling itu duit saya satu-satunya mbak, gimana ya mbak, kayak gitu doang sih mbak. Paling kayak aduh gue kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan bener-bener harus jalan sendirian tuh, gue nggak bisa kayak gitu. Tapi untung saya punya kakak perempuan yang emang tegasnya udah melebihi papa saya ya mbak. Kayak pasti dia suka bilang, lu tuh nggak boleh kayak gitu, lu tuh harus bisa sendiri ya. Dia, saya tahu sih dia tegas kayak gitu ya buat saya juga ke depannya. Tapi dia galak banget mbak, saya pusing. Untung sekarang dia ngekos mbak, jadi saya nggak pusing-pusing banget kayak gitu sih mbak. Oke, jadi lebih ini ya, lebih tenang gitu ya, karena ketegasan dari kakak Mbak tuh Iya berkurang. benar. Tapi Mbak ada rasa ini gak sih Mbak, rasa rindu gitu, karena sekarang kan papa Mbak udah nggak ada, terus kakak Mbak pun sekarang ngekos, jadi suasana di rumah tuh gimana Ih sih? kangen banget mbak, kalau dibilang kangen pasti kangen banget. Kayak biasanya hari-hari saya pasti rame gitu kalau pulang sekolah kan dulu ya. Kalau pulang sekolah pasti suka ditanya mau GoFood apa, mau belanja apa, jajan yuk. Terus kalau misalkan ada kakak saya kan namanya Kak Sil, saya panggilnya Kak Sil ya. Kak Sil suka ini yang ngobrol, dia kan bawel juga ya mbak, duh berisik banget, berkicau terus ya jadi sepi aja. Saya biasanya suka dengerin dia main, dia kan suka banget main game ya, main ML lah, main Valo lah, apa bawel banget. Sekarang tuh kayak sepi. Dulu kan saya tidurnya berdua sama dia karena saya takut setan kan mbak, jadi saya tidurnya berdua sama dia. Biasa denger yang berisik-berisik, sekarang gak ada suara gitu. Karena kan saya walaupun saya deket sama kakak saya yang cowok, cuma saya tuh jarang berinteraksi lebih gitu loh. Saya lebih sering dekatnya sama kakak saya yang cewek. Kayak saya kalau main selalu lebih seringnya sama kakak saya yang cewek kayak gitu, kayak teman main saya gitu loh mbak. Terus sekarang udah gak ada, ditambah papa saya juga gak ada, ya pasti sepi banget lah. Walaupun saya deket juga sama kakak saya yang cowok, deket juga sama mama saya, tapi kan sekarang karena ada kesibukan masing-masing tetap aja ngerasa sepi. Kayak walaupun saya juga udah punya pacar juga kan, pacar saya juga punya kesibukan. Apalagi sekarang juga pacar saya libur juga cuma sehari, kadang juga gak ketemu, ya pasti tetap aja kayak ngerasa sama aja gitu. Walaupun semua kebutuhan tercukupi kan tetap aja ada yang kurang kan, pengen ketemu, pengen main apa gitu ya mbak. Kayak gitu sih paling, kayak stres aja ya, sepi banget deh hidup gue gitu mbak. Iya, makanya kesetresan Mbak tuh karena merasa kehilangan seperti itu ya Mbak, karena nah karena Mbak tuh ngerasa stres karena ada momen-momen yang hilang, terus Mbak juga harus membatasi beberapa hal yang tadinya Mbak lakuin dan sekarang nggak bisa gitu ya Mbak. Nah untuk dari mama Mbak, terus dari kakak-kakak Mbak itu pernah ada obrolan nggak sih Mbak, gimana rasa stres mereka juga, apakah sama seperti Mbak atau bagaimana? Kalau misalkan mama saya kan dia orangnya emang terbuka banget ya mbak. Dia tuh pasti bilang kayak cuma sekedar kayak aduh kita harus kayak gimana ya deh, kayak gitu kan ya. Itu tuh kadang saya tuh juga ikut ngerasa stres, sedih, bingung gitu loh ya. Aku juga nggak tahu harus kayak gimana. Tapi kadang kalau misalkan otak aku lagi fresh juga kadang aku suka kasih solusi gitu. Terus habis itu aku juga kayak ngeyakinin mama kan, udah mah pasti bakal ada jalannya kayak gitu kan. Ya udah, mama akunya juga emang orangnya juga positive thinking banget, dia tuh pasti kayak yakin banget gitu emang bakal pasti ada jalannya, ada bantuan lah kayak gitu ya. Kayak gitu sih Bu, paling kayak saling ngeyakinin aja, jangan pesimis kayak gitu. Cuma kan kalau rasa stres pasti ada ya, kayak kepikiran kalau misalkan nggak bisa nih kayak gimana kayak gitu. Pasti kan kita bakal harus mikirin jalan pahitnya tuh kayak gimana. Nggak mungkin kita harus, bukan kita nggak boleh optimis, tapi kan menurut saya tuh ya ada haruslah kita pikir pesimis juga kayak kedepannya kalau emang ini emang nggak bisa harus apa kayak gitu loh Mbak.
paling itu doang sih mbak. Kayak kalau misalkan dulu ada papa pun nggak akan mungkin ada kepikiran kayak gini, karena kita semua tuh nggak ada pikiran, nggak ada kebayang bakal ada terjadi kayak gini gitu loh mbak. Paling kayak gitu sih mbak. Pokoknya di dalam satu rumah mbak tuh sama-sama saling Saling. support gitu ya, sama-sama saling menyemangati Iya, gitu, jadi Mbak. karena emang mama tuh selalu bilang kita tuh keluarga harus terbuka, dan terbukanya tuh cukup di dalam keluarga aja, jangan sampai keluar rumah gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan sampai keluar rumah, mama tuh selalu nekenin kalau cerita itu ya sama orang rumah aja, orang rumah, orang keluarga itu udah pasti bantu. Kalau orang lain tuh cuma bisa dengar, gak bisa bantu kayak gitu. Jadi buat apa gitu cerita udah keluar, udah nyampe keluar, belum tentu juga dia bisa jaga rahasia, terjadinya kesebar, dianya juga nggak bisa bantu apa-apa. Ya buat apa, rugi di kita dong gitu kan. Terus ya jadinya aku yang nangkep itu semua lah, kayak iya benar juga kalau cerita ya cukup ke keluarga aja gitu. Tapi satu sisi kan kalau misalkan aku cerita ke keluarga pun ngerasa kayak kalau aku kasih tahu juga ngerasa terbebani juga nggak ya mereka. Jadi ya mereka tuh mungkin ngeliat aku tuh kayak fine fine aja, kayak enak ya dede tuh nggak ada beban apa-apa, nggak ada pikiran apa-apa gitu ya. Padahal kadang aku suka nangis aja di kamar, aduh capek banget lah kayak gini gitulah. Bahkan aku tuh jarang cerita sama pacar aku, kayak aku juga nggak mau bebanin pacar aku, kayak pacar aku capek kerja harus dengerin cerita aku juga gitu kan. Karena pacar aku kan juga sekarang jadi kayak tulang punggung keluarga kan, karena emang papahnya juga udah nggak ada kayak gitu sih mbak. Jadi kayak saling ngertiin aja gitu, aku nggak mau ngebebanin gitu. Jadinya kayak dipendem sendiri, kok rasanya stres banget ya, berat banget ya. Kok awalnya biasa aja, kok lama-lama jadi kayak ngebatin banget ya, karena udah ngumpul semua di hati gitu, jadi beban kayak gitu sih mbak paling. Oke, jadi selama ini mbak belum nyoba, apakah mbak udah pernah nyoba atau belum nyoba untuk cerita ke orang luar selain orang rumah gitu mbak? Kalau cerita sih belum pernah ya mbak, karena aku bener-bener takut gitu loh, kayak takut jadinya pandangan mereka gimana gitu. Terus juga mereka kan pasti nggak bakal ada ngasih solusi apa-apa, jadinya udah aku keep aja sendiri gitu. Kayak gitu sih mbak, karena aku ngerasa ya aku kurang percaya aja gitu, kayak gitu sih. Ya, jadi cukup untuk keluarga aja. Benar. Semua yang tahu keluh kesah cukup untuk di Iya. keluarga aja, di lingkungan keluarga aja. Karena aku benar-benar ya ikutin aja kata mama, jadinya makanya karena aku udah gak kuat, aku nggak mau bebanin pikiran keluarga, pikiran mama, makanya aku datang ke sini mbak buat cerita, buat ngeluapin kalau kesah aku kayak gimana, kayak yang selama ini udah aku hadapin. Karena mungkin ini udah bisa dihitung selama kurang lebih 4 tahun ya mbak, kayak aku kayak aduh capek banget lah kayak gini, kayak gitu sih mbak. Oke, tapi selama 4 tahun ini apakah mbak sudah bisa mulai mengontrol rasa stres mbak, emosi mbak, terus apakah mbak masih menyimpan semuanya? Selama 4 tahun ini alhamdulillah sih saya udah mulai banyak perubahan ya. Karena yang dulu awalnya saya nggak bisa ngontrol diri buat nggak beli apa-apa, sekarang saya udah bisa ngontrol diri. Walaupun saya masih suka beli ini itu, tapi seenggaknya sekarang saya udah ada pikiran buat nggak perlu lah beli ini, maksudnya nggak penting-penting banget gitu loh. Jadinya itu yang lebih saya bisa kontrol. Terus habis itu saya juga bisa ngontrol emosi saya, kayak ya ini nggak penting lah buat ditangisin, buat distresin. Ada banyak hal lagi yang harus dipikirin, ada lagi yang lebih penting buat dipikirin, kayak gitu sih mbak. Oke, jadi sekarang saya mulai bisa mengontrol diri. Benar, itu sih mbak. Kayak cukup lama emang 4 tahun itu, tapi ya namanya juga gimana, saya selama berarti berapa tahun, 17 tahun saya hidup bener-bener ya kayak istilahnya dimanjain banget. Tiba-tiba ya papa saya meninggal, itu kan lama ya mbak, sampai SMA saya masih dimanja tuh. Ya pasti berat lah mbak buat terbiasa harus mandiri gitu ya. Walaupun emang kita emang harus mandiri, cuma kan butuh prosesnya emang cukup agak lama saya buat bener-bener di titik emang gue tuh harus bisa sendiri kayak gitu loh mbak. Ditambah juga nah, ada bantuan dari kakak saya yang emang selalu tegas sama saya buat jangan, lu harus bisa sendiri. Kayak bahkan kayak masak aja tuh mbak, ya emang sih mbak
masak yang lain saya bisa mbak, tapi kalau telur saya nggak bisa mbak. Itu paling sih mbak, kalau saya pengen masak mie pakai telur ya saya suka minta ke dia, tapi kalau dianya galak tuh mbak, lagi mode galak ya saya nggak berani minta, jadi saya mintanya sama kakak saya yang cowok ya, ketimbang kayak gitulah misalnya mbak, hal-hal sepele gitu yang harus saya bisa sendiri gitu ya, karena dulunya sering diturutin kemauannya jadinya kayak gitu. Sebenarnya saya nggak nyesel kayak, karena nggak nyesel kayak kok kayak gitu sih dimanjain jadinya kan kayak gini nih, nggak nyesel, tapi ya emang negatifnya sayanya jadi nggak bisa sendiri, bisa tapi lama jadinya, butuh prosesnya kayak gitu sih mbak paling. Ya udah, menurut Mbak nih pasca papa Mbak meninggal, apa sih tantangan yang paling berat yang Mbak hadapin? Oh, kalau tantangan paling berat tuh karena melihat orang-orang jadi jahat ya, ditambah lagi stres karena keuangan deh, itu sih paling bakal yang ngerasa kayak oh ternyata gini ya kalau misalkan nggak ada sosok laki-laki kayak kepala keluarga ya istilahnya, oh jadi orang tuh jahat ya, datang emang karena butuh bantuan aja kayak gitu. Sekarang orang udah nggak ada ya udah pada menghilang menjauh kayak gitu sih, itu aja sih mbak. Jadi ada sudut pandang yang berbeda gitu ya Mbak. Nah, ada nggak sih Mbak cara Mbak untuk mengatasi sudut pandang Mbak yang seperti itu? Kalau saya sih yang mama saya bilang kan nggak usah peduliin lah, udah cuekin aja, kita fokus sama hidup kita gitu, jangan peduliin omongan orang, kayak nggak penting lah, kayak kita buang-buang waktu buat benerin omongan orang lain, kayak dianya aja nggak peduli gitu loh, kayak cuma asal omong aja gitu, abis itu mereka lupa, ngapain kita capek-capekin diri buat benerin omongan mereka, kayak gitu doang sih mbak paling. Jadi balik lagi ke fokus keluarga aja gitu ya Mbak. Kayak gitu mbak. Jadi ada yang Mbak ingin sampaikan lagi? Cukup sih mbak, udah cukup lega udah nyeritain ini semuanya ke mbak, kayak udah ngerasa tenang aja gitu, beban-beban yang aku udah selama 4 tahun mungkin ya aku tahan gitu, akhirnya udah ada temen cerita yang ngedengerin semuanya tanpa aku harus takut ngerasain ceritanya pas sebar kayak gitu sih mbak. Oke. Ada saran gak nih Mbak, saran untuk diri Mbak sendiri gitu untuk dalam menghadapi hal tersebut? Kalau saran buat diri aku sendiri sih ya mbak, aku tuh maunya ya aku mandiri, nggak usah peduli omongan orang lain, kayak jangan ilangin rasa pesimis, harus yakin kayak pasti bisa gitu, walaupun sendiri tuh pasti bisa gitu, tapi emang butuh waktu kayak gitu sih mbak, lebih ke harus nyemangatin diri sendiri aja gitu. Walaupun butuh waktu tapi seenggaknya ada progres iya, mbak. pasti ada progres dan pasti bisa gitu ya Mbak, harus yakin. Oke. Mbak, aku tekanin sekali lagi bahwa semua cerita yang Mbak ceritakan ke aku itu benar-benar rahasia. Nama-nama yang Mbak sebutin tadi benar-benar aku jaga, aku keep, nggak akan tersebar, dan Mbak harus percaya akan hal itu. Iya, makasih ya mbak udah dengerin cerita aku. Oke, sesi konseling hari ini udah selesai. Saya ucapkan terima kasih karena Mbak sudah mau datang ke sini dan sudah percaya sama saya untuk mendengarkan cerita-cerita Mbak. Selamat siang. Siang.